Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Fadillah. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari teman saya, yaitu ketahanan nasional. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita mulai. Nah, latar belakangnya, apa sih itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional merupakan aspek penting untuk menjamin eksistensi dan kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam menghadapi berbagai ancaman baik militer maupun non-militer seperti pelanggaran wilayah, terorisme, bencana alam, dan kejahatan lintas negara. Negara harus memiliki sistem pertahanan yang kuat dan terpadu. Modernisasi militer dan penguatan sistem pertahanan menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga kedaulatan, kebutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia. Oke, permasalahan ketahanan nasional. Salah satu permasalahan utama dalam ketahanan nasional adalah yaitu ancaman terorisme yang semakin meningkat dan dapat merusak keamanan dalam negeri. Untuk mengatasi hal ini diperlukan strategi yang efektif dalam pencegahan dan penanganan ancaman tersebut. Dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, ancaman terhadap infrastruktur kritis melalui serangan cyber semakin nyata. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan cyber sangat penting untuk melindungi data dan informasi vital negara. Ketahanan pangan juga merupakan isu yang sangat krusial yang saat ini dihadapi oleh Indonesia. Nah, adapun juga tujuan-tujuan ketahanan nasional ini, yaitu yang pertama, menjamin kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI. Yang kedua, melindungi keselamatan segenap bangsa dari berbagai ancaman seperti ancaman cyber dan ancaman dari dalam juga seperti OPM. Yang ketiga itu mewujudkan keamanan nasional yang kondusif untuk pembangunan nasional. Yang keempat, meningkatkan kemampuan pertahanan militer dan militer secara terpadu. Yang kelima, menjaga stabilitas politik, ekonomi, sosial, dan budaya demi kesejahteraan rakyat. Materi pertama yaitu pengecualian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang mencerminkan keuletan dan daya tahan dalam menghadapi serta mengatasi berbagai ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dapat membahayakan kelangsungan hidup, integritas, dan identitas bangsa serta negara. Secara lebih spesifiknya itu ketahanan nasional merupakan kemampuan satu negara untuk mempertahankan eksistensinya, melindungi kepentingan nasional, menjaga kedaulatan, stabilitas politik, ekonomi, sosial, serta mendorong pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat yang ada di dalamnya. Nah, masuk ke materi kedua, sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama itu sifat mandiri. Nah, ketahanan nasional ini bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan serta ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dan bertumpu pada identitas, kepribadian bangsa, dan integritas. Kemandirian menjadi prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global yang saat ini. Nah, sifat kedua itu dinamis. Nah, sifat ketahanan nasional bersifat tidak tetap, melainkan bisa meningkat atau menurun, bergantung pada kondisi dan situasi bangsa dan negara, serta lingkungan sekitar. Nah, upaya peningkatan
ketahanan harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamika di dalamnya diarahkan untuk mencapai kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Nah, sifat ketiga itu menunggal. Sifat ini mempunyai sifat yang integratif, yang berarti terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, selaras, dan serasi di antara semua aspek kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, sifat keempat itu wibawa. Nah, ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang sifatnya menunggal, yaitu bisa mewujudkan kewibawaan nasional yang nantinya akan diperhitungkan oleh pihak lain. Semakin tinggi daya tangkal dalam yang dimiliki suatu negara, maka akan semakin besar kewibawaannya. Sifat kelima, konsultasi. Nah, sikap ini Indonesia tidak mengedepankan sikap konfrontatif dan antagonis, melainkan bangsa Indonesia mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa melalui sikap konsultatif, kerjasama, dan saling menghargai. Nah, jika tadi membahas tentang sifat-sifat ketahanan nasional, sekarang kita membahas tentang asas-asas ketahanan nasional. Nah, asas-asas ketahanan nasional Indonesia itu merupakan pedoman yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan wawasan Nusantara. Nah, berikut asas-asas yang ada di materi ini. Nah, yang pertama itu asas ketahanan dan keamanan, yaitu kebutuhan mendasar yang wajib dipenuhi untuk individu dan masyarakat. Keduanya saling melengkapi dan menjadi tolak ukur keberhasilan ketahanan nasional. Nah, asas kedua itu asas komprehensif integral atau menyeluruh dan terpadu. Merupakan aspek geografi, demografi, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, yang ketiga itu asas kekeluargaan, yaitu asas yang mengedepankan sikap kebersamaan dan gotong royong dalam mengelola keberagaman dan perbedaan di Indonesia sebagai modal membangun bangsa yang berdaulat dan makmur. Nah, asas keempat itu asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Nah, mawas ke dalam itu menumbuhkan kemandirian dan kualitas kehidupan nasional yang tangguh dan bulat. Nah, sedangkan mawas keluar itu mengantisipasi dan berperan dalam menghadapi dampak lingkungan strategis internasional serta menerima ketergantungan dengan dunia luar. Nah, asas kelima itu asas dinamis dan adaptif. Merupakan ketahanan nasional yang harus mampu menyelesaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis baik domestik maupun internasional agar tetap relevan dan efektif. Nah, asas terakhir itu asas konsultasi dan kerjasama, yaitu mengutamakan sikap dialog, kerjasama, dan saling menghargai dalam menghadapi tantangan baik itu dalam negeri maupun kancah internasional. Nah, asas-asas ini menjadi landasan dalam membangun ketahanan nasional yang kuat dan berkelanjutan demi menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, lanjut. Lama. Oke, kita masuk pada materi keempat, yaitu tantangan ketahanan nasional. Nah, tantangan ketahanan nasional itu sangat beragam dan semakin kompleks. Yang pertama itu rivalitas geopolitik global, seperti ketegangan antar
antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang berdampak pada kawasan Indo-Pasifik. Nah, yang kedua itu konflik internasional yang mempengaruhi stabilitas global. Misalnya tentang Rusia Ukraina dan konflik Israel Palestina. Dan juga yang terbaru itu Israel dan Iran yang saat ini sedang berkonflik. Yang ketiga, polarisasi sosial dan pergeseran nilai di masyarakat, termasuk pengaruh ideologi asing dan radikalisme yang mengancam persatuan bangsa. Fenomena shadow state dan pengaruh aktor tak resmi dalam politik, ekonomi, dan budaya yang dapat mengganggu kedaulatan nasional. Yang keempat itu maraknya judi online dan pinjaman online ilegal yang merusak karakter dan ideologi bangsa serta menimbulkan kerawanan sosial, potensi eskalasi konflik maritim di wilayah strategis Indonesia seperti sengketa Laut Cina Selatan dan ketegangan kawasan Indo-Pasifik. Nah, ketahanan negeri yang identik terhadap kelangkaan dan perebutan sumber daya energi yang dapat memicu konflik regional maupun nasional. Tantangan perubahan iklim dan bencana alam yang memerlukan kesiapsiagaan dan perencanaan strategis nasional. Nah, yang keenam itu tantangan perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau AI yang membawa tantangan dalam pembentukan karakter dan pola pikir bangsa yang saat ini terlalu bergantungan terhadap AI seperti ChatGPT, DeepSeek, Gemini, dan sebagainya. Nah, semua tantangan ini menuntut Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan, memperkuat persatuan, serta mengembangkan strategi pertahanan dan ketahanan nasional yang adaptif. Nah, selanjutnya itu materi kelima, urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Nah, saat ini Indonesia sangat urgensi untuk menjaga integritas, kedaulatan, stabilitas politik, sosial, dan ekonomi Indonesia di tengah tantangan internal dan dinamika global yang terus berkembang. Indonesia menghadapi ancaman yang sangat kompleks, baik dari dalam maupun dari luar negeri, yang dapat mengganggu stabilitas keutuhan negara seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, korupsi, konflik horizontal, globalisasi, perubahan iklim, serta dinamika geopolitik. Ketahanan nasional seperti yang mencakup aspek multidimensional seperti politik, ekonomi sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang harus diperkuat untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas bangsa. Nah, bela negara merupakan kewajiban setiap warga negara untuk memperkuat ketahanan nasional, terutama di era digital dan revolusi industri 4.0 yang menghadirkan ancaman baru seperti serangan cyber, hoax, dan propaganda. Media sosial, persatuan dan karakter bangsa menjadi kunci ketahanan nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks ini dengan penguatan ukhuwah Islamiyah, Wataniyah, dan Insaniyah sebagai pilar resiliensi bangsa. Ketahanan nasional juga berfungsi sebagai fondasi untuk menjaga kedaulatan negara, mewujudkan kesejahteraan rakyat, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, mengembangkan kekuatan nasional dan menjamin keamanan nasional dari berbagai ancaman fisik maupun non fisik. Nah, penguatan pertahanan ini juga sangat penting untuk menghadapi resiko keamanan yang meningkat melalui modernisasi alat, terutama sistem pertahanan, pengembangan industri pertahanan dalam negeri, dan kerjasama
keamanan regional serta internasional. Dengan ketahanan nasional yang kuat, Indonesia dapat berperan aktif dan percaya diri dalam hubungan internasional, menjaga kepentingan nasional sekaligus berfungsi pada perdamaian dan stabilitas global. Oke, materi selanjutnya tuh pembinaan ketahanan nasional. Nah, pembinaan ketahanan nasional ini merupakan upaya sistematis yang dilakukan untuk mengembangkan kedaulatan dan daya tahan bangsa agar mampu menghadapi berbagai ancaman multidimensional yang dapat mengganggu kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan negara. Pembinaan ini mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Aspek dan strategi pembinaan ketahanan nasional: pendidikan, bela negara pendidikan, pendidikan kewarganegaraan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi menjadi media utama untuk menanamkan nilai-nilai bela negara, nasionalisme, dan karakter bangsa yang tangguh serta ulet. Program bela negara ini memberikan pembekalan dan pelatihan berupa teori dan praktik bela negara yang dapat diikuti oleh seluruh warga negara, bertujuan untuk membentuk karakter dan kepribadian bangsa yang siap membela negara tanpa harus menjadi wajib militer seperti di Korea Selatan. Nah, internalisasi nilai dasar bela negara ini melalui siklus pembinaan yang efektif. Nilai-nilai dasar bela negara seperti integritas, moral, etika, supremasi hukum, kearifan lokal, dan konsensus dasar berbangsa dan bernegara ditanamkan secara menyeluruh di masyarakat. Sinergi lintas sektoral ini, pembinaan ketahanan nasional melibatkan seluruh komponen bangsa dan pemerintah daerah secara terpadu untuk menghadapi ancaman multidimensional termasuk ancaman demografi, geografi, ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Oke, lanjut. Nah, ketahanan nasional dan pembangunan nasional. Nah, apa sih itu ketahanan nasional? Nah, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis yang mencerminkan keuletan dan ketangguhan bangsa dalam menghadapi potensi dan kekuatan nasional untuk mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat mengancam integritas dan kelangsungan hidup serta pencapaian tujuan nasional. Nah, ketahanan nasional yang tangguh akan memperlancar dan memperkuat proses pembangunan nasional. Sementara Pak. Nah, pembangunan nasional itu adalah proses kegiatan seluruh bangsa untuk mewujudkan kondisi ketahanan nasional yang memadai guna menghadapi berbagai ancaman tersebut. Pembangunan nasional bertujuan itu menciptakan kesetaraan dan keamanan seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, pembangunan nasional yang berhasil itu seperti meningkatkan ketahanan nasional, keduanya bersifat saling mendukung dan membentuk sistem yang holistik untuk mencapai tujuan bangsa. Nah, pembangunan nasional juga itu memperkuat ketahanan nasional melalui peningkatan kesejahteraan dan kemampuan bangsa menghadapi berbagai tantangan. Nah, kesimpulannya dari seluruh materi yang tadi dibahas itu ketahanan nasional itu adalah kemampuan suatu bangsa untuk menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar demi menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Nah, konsep ketahanan nasional ini juga melibatkan berbagai aspek pertahanan dan keamanan yang berorientasi pada kecintaan tanah air dan jiwa nasionalisme serta
dapat dilakukan secara fisik maupun non fisik. Nah, peran tentara nasional Indonesia juga sangat strategis di sini, yaitu menjaga ketahanan nasional melalui stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat serta keterlibatan dalam pembangunan daerah. Pendidikan bela negara itu khususnya di kalangan generasi muda dan mahasiswa sangat penting untuk menumbuhkan karakter cinta tanah air, tanggung jawab, dan kesadaran akan pentingnya ketahanan nasional. Nah, ketahanan nasional ini juga mencangkup upaya menjaga agama dan nilai-nilai keagamaan sebagai bagian dari identitas dari dalam konteks bela negara, Nah, adapun juga saran saya untuk materi kali ini yaitu memperkuat ketahanan nasional untuk pemerintah, yaitu perlunya memasukkan nilai kecintaan terhadap agama baik itu Islam, Kristen, Konghucu, Katolik ataupun sebagainya yang dianggap di negara ini, dan agar tidak terjadinya disintegritas antar bangsa. Nah, dan negara juga dalam konsep bela negara ini mengingat Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu harus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga dan mencintai agama serta tanah air sebagai bagian dari ketahanan nasional kita. Kita juga harus mendorong generasi muda untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan pertahanan nasional. Nah, melalui pendidikan, yaitu kayak pendidikan kewarganegaraan dari sekolah dasar, sekolah menengah maupun sekolah atas sampai sekolah tingkat tinggi juga seperti kuliah. Nah, pelatihan juga seperti baris berbaris, wajib mengikuti upacara kemerdekaan dan sebagainya. Dan organisasi pemuda juga harus memiliki keterampilan dan kompetensi yang harus relevan dengan dunia serba digital saat ini. Organisasi juga harus itu mengikuti perkembangan zaman seperti perkembangan teknologi, handphone, komputer, dan website. Nah, memperkuat peran TNI juga itu perlu dalam pemberdayaan wilayah pertahanan dan pembangunan masyarakat secara terpadu, yaitu untuk menciptakan stabilitas keamanan dan kesejahteraan yang berkelanjutan agar tidak terjadinya disintegritas. Nah, masyarakat itu juga diharapkan dapat berperan aktif dan bekerja sama dengan aparat keamanan dan pemerintah dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan demi memperkuat ketahanan nasional. Ini juga tidak mencakup untuk masyarakat saja, itu juga aparat keamanan seperti polisi, Satpol PP, dan TNI juga harus ada komunikasi antar masyarakat agar keutuhan ini tetap tersatu dan terjaga agar tidak tercederai berai. Nah, itulah hasil dari presentasi saya dan untuk kelompok 3 pertahanan nasional. Nah, mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata.
Dan terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Adios amigos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali, kembali. Kali ini, amigos, amigo. Kembali.